Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Ridho Azam-Zami merupakan seorang lelaki yang bekerja keras dan juga pantang menyerah untuk soal kehidupan. Dia baru berumur 24 tahun, dia sudah menikah dan memiliki satu anak laki-laki yang bernama Jafran. Setiap hari, ia memiliki berbagai macam aktivitas seperti bekerja sebagai barista di sebuah coffee shop di Jakarta dan juga menjadi ojek online untuk menafkahi anak dan istrinya. Tetapi walaupun ia sibuk mengurus kehidupan rumah tangganya, namun ia tetap bisa membagi waktu untuk berkuliah. Ia kuliah di salah satu universitas di Tangerang dan saat ini sudah memasuki semester akhir atau sedang menyusun tugas akhir. Bagaimanakah kondisi mental dia saat ini? Akankah dia menyerah? Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Halo Kak Rido, gimana nih kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Kira-kira lagi sibuk ngapain Kak nih? Lagi nyantai sih, baru pulang kuliah. Biasa quality time sama keluarga dulu. Ya, oke, langsung aja ya Kak. Aku mulai wawancara. Boleh. Kak Ridho, aku mau tahu nih, gimana sih kakak bagi waktu setiap harinya? Kan karena kakak tuh sambil kerja, sambil kuliah juga, terus juga bahkan ngurus rumah tangga juga, itu kan susah banget. Gimana sih cara kakak bagi waktu? Jalanin aja yang apa ada di depan mata sih, Okay. biar nggak bingung. Maksudnya kalau emang lagi kosong, tugasnya apa nih yang belum dikerjain, ya udah lakuin aja dulu yang itu, ntar habis itu gantian gitu. Biasanya sih aku kayak gitu bagi waktunya. Pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Ya, Kak Ridho pastinya sering ngerasa capek banget sama kerjaan, terus ditambah sama permasalahan rumah tangga dan tugas-tugas dari dosen. Kalau udah kayak gitu, gimana sih cara Kakak Ridho buat ngatasin itu dan tetap nggak nyerah sama keadaan? ya nggak usah dipikir sih sebenarnya, karena hidup kan emang buat dijalanin dan hidup tempatnya capek. Menurut saya sih begitu. Gimana Kak Aiko, ada sedikit tambahan nggak buat pertanyaan ini? Izin menambahkan juga Kak, izin bertanya, Kak Ridho sendiri waktu ngerasa capek, pernah nggak sih Kak marah sama orang-orang sekitar kayak seperti ke anak atau ke istrinya Kak Ridho sendiri? Karena buat ngeluapin emosi kayak gitu, Kak Ridho ke istri, ke anak atau gimana? Terima kasih. Kalau untuk emosi ya sebenarnya hampir lebih sering saya nggak pernah emosi, malah jarang bang. Ya jarang sih, bukannya jarang juga, malah nggak pernah malah. Soalnya semakin dekat sama Tuhan kita, insya Allah pasti rasa emosi juga bakalan hilang gitu, reda. Karena apapun kekesalan kalau diselesain dengan kepala dingin pasti baik gitu, nggak bakal emosi. Oke Kak, Gitu aja. makasih buat jawabannya. Lalu ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana sih caranya Kak Ridho buat tetap tenang sama santai gitu di berbagai situasi yang mungkin orang lain nggak sanggup kalau ada di situasi itu gitu. Kayak misalnya kayak lagi capek banget gitu sama kerjaan tadi gitu. Kan kakak barista nih, kakak pulang kerja capek tapi masih harus ada tugas. Buat nyelesain tugas itu kan harus tenang gitu. Itu gimana cara kakak buat kayak
ngilangin semua rasa capek gitu, biar nggak beban gitu. Menurut saya tuh anak sama istri sebenarnya buat semangat saya sih. Sama halnya kayak yang tadi, kenapa nggak mudah emosi, karena ya nomor satu itu dekat dengan Tuhan kita, karena seberapa sehat psikologi kita itu tergantung kedekatan kita dengan Tuhan gitu sih. Kalau untuk capek ya manusiawi, namanya kita manusia pasti pernah ngerasa capek. Yang terpenting jangan pernah berhenti sih. Gak apa-apa, pelan, yang penting tetap jalan. Prinsip saya sih gitu aja sih yang saya pegang. Mungkin Kak Iko ada sedikit tambahan, Kak. Oke, terima kasih Kak Nani. Kak mau tanya dong, kan kalau seandainya kayak capek, lelah, kayak gitu-gitu, kakak pernah nggak sih kayak ngerasa, aduh aku tuh pengen nyerah aja buat ngejalanin kehidupan kayak gitu? Gimana sih cara kakak buat stay untuk kedepannya kayak gimana, atau untuk menjalani hidup biar nggak menyerah tuh kakak punya cara-cara nggak? Ya sebenarnya gimana ya, saya juga gak pernah mikirin gitu kayak capek banget gitu. Jujur ya, gak pernah saya pikir, serius. Yang penting saya jalanin apa yang ada di depan mata saya, terus lebih kebanyakan gitu sih, ngejalanin yang ada di depan mata saya aja gitu. Kayak misalnya, oh ini lagi kosong nih, mumpung ada waktu luang setengah jam atau 1 jam, ya udah, kalau emang sempat nge-grab ya saya nge-grab. Kalau emang lagi capek ya paling sambil ngerjain tugas atau main bareng anak gitu. Karena main bareng anak menurut saya hiburan sih. Gitu. Oke Kak, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana cara kakak buat tetap bahagia dan bisa ngendalin emosi gitu? Tadi kan kalau kakak bilang atur ngedeketin sama Tuhan aja gitu. Tapi pasti kan ada gitu tips and triknya biar nggak selalu emosi gitu. Ngilangin rasa emosi itu selain ke Tuhan. Biar teman-teman kita yang lain juga bisa tahu gitu. Ya gitu sih. Banyakin quality time sama keluarga, sering ngobrol sama orang-orang terdekat, karena sebaik apapun teman atau orang lain, jauh lebih baik keluarga. Terus kalau untuk biar selalu bahagia, sering-sering ketawa sih, biar nggak tegang, nggak gampang stres lah, ibarat gitu. Soalnya saya sendiri juga sering bercanda aja gitu, walaupun nggak jelas bercandanya. Berarti Kak Ridho ini orangnya humoris ya? Iya. Yes. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Kak Iko ada tambahan? Oke, terima kasih Kak Nani. Ke pertanyaan selanjutnya, kan Kak Yudo kan orangnya kayak ceria, habis itu berserah diri kepada Tuhan. Nah, gimana sih Kak cara kakak menanggapi suatu masalah, atau kayak terjadi suatu masalah, kakak tuh lebih sering ngomong ke orang atau kayak ya udahlah sendiri, atau gimana ya Kak? Seandainya masalah tersebut tuh ada di depan mata. Terima kasih Kak. Yang pertama sih saya bakal curhat ke istri saya sih, karena kan emang yang paling dekat sekarang istri.
kita diskusi sih seringnya kalau emang ada masalah besar, jalan nyari jalan keluar bareng lah ibarat. Oh ya kan kakak ini udah berumah tangga ya. Ada nggak sih kak kepikiran buat kayak pengen main gitu, kayak me time gitu, lepas dari persoalan rumah tangga gitu, kayak main sama teman-teman lagi gitu, kayak masa-masa dulu masih sekolah. Ada nggak kak kepikiran kayak gitu? Ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada. Cuma menurut saya tuh saya kerja aja udah me time, udah nyalurin hobi saya, kayak misalnya ketemu orang gitu, ketemu customer, ngelayanin customer, buat kopi, itu kan semuanya menurut saya menyenangkan gitu. Karena apapun itu kalau kita mikirnya ini beban gitu, pasti kita nggak bakal semangat buat ngejalanin hidup gitu aja sih. Untuk kalau me time mah menurut saya nggak penting-penting banget sih, sebenarnya emang penting, cuma manusia kan emang makhluk sosial ya, jauh lebih baik ya ngobrol dengan orang lain, kadang bisa dapet ilmu baru dari orang lain gitu aja sih. Ya Kak Ridro kan ini kuliah ya, kuliah di jurusan apa deh kak? Teknik informatika. Iya, teknik informatika. Kakak kalau boleh tahu udah semester berapa kak? Alhamdulillah sekarang semester 8. Oh, berarti lagi nyusun tugas akhir ya? Iya. Kalau boleh tahu udah sampai tahap di mana tuh kak? Kita sering-sering aja. Kemarin sih lagi di pengajuan judul, cuma judulnya masih belum ada yang cocok. Karena agak sulit ya kalau di teknik informatika tuh. Jadi harus nyiapin aplikasi, sistemnya. Semangat Kak Rido. Iya. Kak Iko ada tambahan lagi nggak kak untuk pertanyaannya? Kan Kak Rido kan banyak nih kegiatannya kayak ngurus rumah tangga, ngurus kerjaan, ngurus kuliah. Pernah nggak sih kakak sendiri kayak berpikir ini sih berhenti kuliah buat sesaat, atau ini sih berhenti kuliah dulu atau gimana? Pernah nggak kak kepikiran? Kepikiran sih pernah ya, cuma udah kepalang tanggung gitu. Kasian kan anak istri juga, misalnya saya berhenti kuliah, nanti yang diharapin saya malah sayanya nggak berkembang gitu. Di situ-situ aja jadi barista, jadi ojol doang. Kalau kuliah kan paling enggak kita masih bisa berharap gitu, ada usaha yang saya lakuin, nggak cuma jadi barista sama ojek online aja. Karena emang pada dasarnya manusia hidup itu cuma buat belajar. Wow, jawaban yang sangat bagus kan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Nani, apakah ada pertanyaan? Tadi kan katanya Kak Rido lagi nyusun tugas akhir ya. Itu kakak pasti pernah banget dong ngerasa, stres banget ini gue judul nggak di ACC sama dosen. Itu gimana sih kakak cara ngilangin stresnya itu? Kayak pasti ditambah sama tugas apa sih dari kerjaan, terus juga sama ngurus anak istri. Pastinya kan stres banget. Gimana cara kakak ngilanginnya gitu, dengan healingnya tuh gimana? Yang seperti saya bilang tadi, curhatnya ke Tuhan gitu. Ya stres wajar, namanya manusia, cuma ya gak usah terlalu dipikir. Mungkin emang belum waktunya, namanya itu kan kayak rezeki ya, pasti
Ya kalau emang hoki sekali ngajuin langsung di ACC gitu. Mungkin dia udah paham atau segala macam. Mungkin dari sini juga saya belajar gitu apa. Masih banyak yang harus saya pelajarin biar bisa buat judul yang lebih baik lagi gitu aja sih. Untuk tugas-tugas dari kerjaan jarang kalau tugas dari kerjaan, soalnya saya kan masih barista, jadi cuma fokus operasional aja sih. Jadi job desk-nya ya udah kelar hari, misalnya nge-shift hari itu, berarti masalahnya harus kelar hari itu juga, gitu aja. Oke Kak, terakhir ini pertanyaan terakhir. Kakak ada pesan buat teman-teman mahasiswa lain biar nggak ngeluh gitu, sambat terus, kayak biar semangat gitu buat jalanin kuliah sama kehidupan. Ada sih ya, kudu mesti sabar banget, karena orang kuliah tuh harus berdarah-darah biar bisa dapet toga. Dan apa ya, percayalah sama proses, nggak usah mikir temen gua udah bisa beli ini, bisa beli itu. Nggak usah dirawin aja dulu, fokus sama diri sendiri aja, karena kan bahagia tuh datangnya dari diri sendiri. Yang nentuin kita bahagia atau enggak diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kurangin gitu, kayak si ini hebat ya, si ini hebat ya, kurangin aja begitu. Sama satu lagi, attitude sih paling penting. Kayak saling sapa ke teman-temannya walaupun nggak saling kenal ya, karena Indonesia sekarang makin minim orang-orang kayak gitu. Bahkan di beberapa perusahaan juga kadang suka nerima surat lamaran cuma ngelampirin CV doang gitu. Jadi attitude-nya rada kurang, diperbaiki lagi, karena udah banyak gitu nilai-nilai norma yang mbah sama kakek kita ajarin udah mulai dilupain. Gitu aja sih paling. Kak Iko ada sedikit tambahan atau udah cukup pertanyaannya? Cukup sih Kak, karena Oke. sudah mau pertanyaan. Iya. Terima kasih Kak Rido atas waktu dan jawabannya. Semoga pesan-pesan yang diambil di sini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Ya, terima kasih. Selamat malam Kak Rido. Malam.